Pada video kali ini, kita akan membahas perkembangan beberapa pemain Blue Lock dalam Liga Neo Egoist. Kemenangan tim Blue Lock melawan tim U20 Jepang berhasil menarik banyak perhatian dunia dan membawa banyak investor untuk berinvestasi pada proyek Blue Lock. Dengan sumber daya yang meningkat, Jinpachi Ego memutuskan proyek Blue Lock selanjutnya tidak hanya bertujuan untuk ajang persiapan Piala Dunia saja, namun akan menjadikan pelatihan tersebut sebagai ajang komersial. Proyek hiburan besar-besaran yang bisa dilihat oleh seluruh dunia. Dan inilah yang namanya Liga Neo Egoist. Di sini para pemain Blue Lock dan yang mengejutkannya, para pemain utama dari U20 Jepang juga diikut sertakan. Ego menjelaskan para pemain tadi dapat memilih liga mana yang ingin mereka masuki. Dan sejauh chapter yang ada, apa aja sih perkembangan yang telah dicapai para pemain Blue Lock selama Liga Neo Egoist yang telah berjalan? Mari kita simak. Kita mulai pertama kali dari karakter utama. Perkembangan Isagi selama dalam Liga Neo Egoist sebenarnya cukup lambat ya. Pada awalnya, ia mengalami banyak struggle dan kesulitan untuk mengimbangi permainan dari anak-anak U20 Bastard Munchen. Tapi ya, bukan namanya Isagi kalau ia tidak belajar dari kesalahannya. Setelah mengamati permainan dari Kaiser, Isagi menyadari apa yang kurang dari permainannya. Ia menemukan alasan kenapa prediksi Kaiser selalu lebih tepat dibanding dirinya. Karena ia mendapatkan informasi pada dimensi yang lebih rendah dibandingkan Kaiser. Dan Metavision adalah sebuah potongan yang dibutuhkan Isagi agar dapat berevolusi. Dengan Metavision, ia tidak hanya berfokus pada satu pemain saja, namun menggunakan matanya untuk melihat keseluruhan lapangan. Ia terus-menerus mengambil informasi, mengumpulkan setiap data pemain, mempelajari senjata dan pergerakan seperti apa yang akan dilakukan lawan ke depannya. Ditambah dengan pemahaman tentang egosentrisme tiap pemain, Isagi berhasil menemukan golden rule miliknya. Chigiri memutuskan untuk masuk ke Liga Inggris, di mana tempo permainan cepat di Liga Inggris dirasa akan sangat cocok untuk perkembangan Chigiri ke depannya. Berlatih dengan Prince membuat Chigiri yang selama ini belum dapat memanfaatkan kecepatan yang dimilikinya untuk menciptakan gol yang konsisten mulai mendapatkan ritme tersebut. Ritme yang diajarkan oleh Prince adalah agar Chigiri bisa menghubungkan kecepatannya menjadi sebuah gol, adalah dengan menciptakan golden zone miliknya, yakni menemukan atau menentukan lokasi yang tepat untuk dirinya menusuk pertahanan lawan, di mana jika ia menendang dari posisi tersebut, kemungkinan untuk dirinya menciptakan sebuah gol akan meningkat. Cara ini sama seperti yang dilakukan oleh Baro dan Zatetsu sebelumnya, tapi Chigiri menggabungkan ini dengan kecepatan, teknik, dan shooting, membuat evolusi Chigiri kali ini sangatlah berbahaya. Sama seperti Chigiri, Nagi juga memutuskan untuk memilih Liga Inggris. Nagi yang bertujuan untuk dapat mengalahkan Isagi mendapatkan bimbingan dari Agi dan juga Prince. Dirinya disarankan untuk bermain dengan lebih kreatif, yang dimana permainan akan berfokus dan dimulai dari Nagi Seishiro. Yang mana hal ini sangat berbeda dengan permainan Nagi yang biasanya, di mana ia bermain biasanya hanya menunggu operan dari Ryo maupun Isagi, dengan mengikuti ide permainan mereka tanpa memikirkan taktik atau apapun itu. Permainannya yang sangat menggantungkan diri pada rekan satu tim inilah yang dicoba dirubah oleh Prince. Yang tadinya bermain secara pasif akan dirubah dengan bermain secara aktif. Pada awalnya, perubahan Nagi ini cukup mengejutkan. Namun karena memang ia masih sangat pemula tentang sepak bola, hasilnya tidak semulus itu. Ditambah Nagi sendiri yang tampaknya menjalaninya dengan setengah hati. Akhirnya meminta bantuan pada Ryo untuk membantunya mengalahkan Isagi. Mereka berdua yang berjalan bersama dengan ego mereka masing-masing berhasil menciptakan sebuah gol yang indah. Tapi apakah ini perkembangan yang bagus untuk Nagi? Terutama Ego sendiri menganggap gol yang diciptakan oleh Nagi malah akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di masa depan. Dan apa yang akan dilakukan Nagi ke depannya setelah motivasinya mengalahkan Isagi telah ia capai? Masih meninggalkan tanda tanya.
Bachira Meguro merupakan striker yang mengandalkan kemampuan dribble untuk dapat menembus pertahanan lawan. Akan tetapi, sebelum memasuki Liga Neo Egois, serangan dari dribble yang dilakukan oleh Bachira seperti halnya anak kecil, karena dirinya melakukan apa yang dimau tanpa memperhatikan keefisienan dari gerakannya. Namun setelah memasuki Liga Neo Egois, dapat terlihat perkembangan pada Bachira dalam melakukan dribble, di mana dirinya menjadi lebih tidak tergesa-gesa dan menunggu gerakan lawan untuk dapat membuat pergerakan yang lebih efisien. Secara mengejutkan, Kunigami yang sebelumnya sudah tereliminasi pada babak kedua Blue Lock diberikan kesempatan kedua untuk kembali lagi dalam proyek ini sebagai wildcard. Hal ini membuat dia harus menerima seluruh arahan dari Jinpachi Ego. Pelatihan yang dilakukan oleh Kunigami dimaksudkan untuk dapat menciptakan salinan dari striker terbaik di dunia saat ini, yakni Noel Noah. Sempat berselisih paham dengan Isagi dikarenakan ego mereka masing-masing. Dikejar oleh waktu, Yukimiya Kenyu berusaha untuk secepatnya agar bisa mencetak gol, guna membuktikan keberadaan dirinya demi impiannya menjadi pemain terbaik di dunia. Pada saat laga melawan Manchester City, Yukimiya yang sebelumnya dijatuhkan oleh Isagi dengan keputusasaan diberikan kesempatan sekali lagi untuk menebus dirinya sendiri. Lewat operan Isagi, Yukimiya berhasil mendaratkan gol indah, di mana dirinya yang terinspirasi oleh tendangan dari Prince, yakni knuckleball dikombinasikan dengan Jairus shot andalannya. Ryo Mikage memiliki kemampuan passing, shooting, dribbling, dan kontrol bola yang sangat baik. Dengan statistik yang hampir sempurna secara keseluruhan, ia dianggap sebagai pemain jack of all trades. Walaupun tidak punya keahlian khusus, namun ia hebat dalam segala aspek. Karena keahliannya yang serba bisa ini, Ryo mampu meniru kemampuan yang telah ditunjukkan oleh pemain lain. Meskipun tidak sempurna 100%, namun ia dapat meniru hingga 99%. Dalam Liga Neo Egois, Ryo yang memilih Manchester City sebagai tempat pelabuhannya mengembangkan gaya permainan bunglonnya ini selangkah lebih maju. Jika sebelumnya ia hanya bermain sebagai jangkar dan titik awal dari permainan, kali ini ia menyempurnakan permainannya dengan meniru gaya permainan dari Itoshi Sae dan Itoshi Rin. Jika ada kesempatan, ia juga akan bergerak sebagai striker dan mencetak gol miliknya sendiri. Nah, itulah beberapa pemain Blue Lock yang berhasil berkembang selama Liga Neo Egois berjalan. Ada yang hadir dengan perkembangan yang luar biasa, ada yang masih biasa saja, dan ada juga yang masih meninggalkan tanda tanya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada informasi tambahan, saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri dengan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.